Bab 136 memenangkan lotre. Mata Zhang Han terus menelusuri ke bawah. Akhirnya, setelah membalik beberapa halaman, ia menemukan sebuah duo yang memiliki beberapa kesan. Grup WX. Mata Zhang Han tertuju pada pesan yang ditinggalkan oleh WX Group. Setelah membacanya, ia membalas beberapa kata di bawah komentar, kirimkan alamat email Anda melalui pesan pribadi. Pesan itu tampaknya menunjukkan bahwa mereka akan mendapatkan sebuah lagu. Zhang Han terus menunduk dan melihat nama, Meidou, dengan tulisan, Halo, Hanyang. Saya seorang musisi bebas yang suka bernyanyi. Saya sangat ingin mendapatkan lagu-lagu Hanyang, tolong. Di bagian bawah komentar, Zhang Han membalas beberapa kata lagi, berikan saya alamat email Anda melalui pesan pribadi. Dia terus mengulas dan memilih dua musisi bernama, Dong Tian, dan Sue Ge. Setelah menelusurinya selama setengah jam lagi, Zhang Han tidak menemukan nama yang lebih dikenalnya, jadi dia mematikan komputer. Setelah makan siang, Zhang Han membawa Meng Meng ke studio rekaman dan membiarkan Meng Meng menyanyikan lagu sebentar. Papa, kamu belum nyanyi satu lagu pun. Meng Meng mau dengar Papa nyanyi. Meng Meng berkata kepada Zhang Han sambil cemberut setelah menyanyikan beberapa lagu. Bagaimana mungkin Zhang Han menolak permintaan putrinya? Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu ayah akan menyanyikan lagu untuk Meng Meng. Wow, apa yang akan kamu nyanyikan? Mata Meng Meng yang besar dan cerah dipenuhi dengan harapan. Aku akan menyanyikan, I Kiss to My Baby. Itu adalah lagu lama, yang sangat menggemakan pikiran Zhang Han, jadi dia memilih lagu ini. Adegan ini membuat para staf di luar studio rekaman geleng-geleng kepala dan tertawa. Mereka sangat menyayangi Zhang Han. Kasih sayang seorang ayah memang mudah menyentuh hati. Setiap kali mereka melihat Zhang Han, mereka langsung teringat kata, ayah. Tentu saja, bukan berarti Zhang Han adalah ayah mereka. Dengan pembukaan yang dibunyikan, Zhang Han mulai bernyanyi. Penuh perasaan dan kedalaman, suaranya membuat orang-orang segera larut dalam nyanyiannya. Ciuman untuk bayiku, aku akan menyeberangi gunung untuk mencari matahari dan bulan yang hilang. Ciuman untuk sayangku, aku ingin menyeberangi lautan mencari pelangi yang telah menghilang dan menangkap meteor yang lenyap dalam sekejap. Aku ingin terbang ke langit malam yang tak berujung untuk memilih bintang sebagai mainanmu. Aku ingin menyentuh bulan dengan tanganku sendiri dan menulis namamu di atasnya. Lalahulala gelombang hulalala. Liriknya, serta suara yang dalam dan emosional, menunjukkan cinta Zhang Han kepada Meng Meng. Namun, Meng Meng sedikit terpesona oleh nyanyian papanya. Ia menatap papanya dengan penuh kekaguman. Mendengar liriknya, ia pun ikut bersenandung. Papa akan terbang ke langit malam yang tak berujung. Ia akan memetik bintang-bintang dan mengirimkannya kepada Meng Meng sebagai mainan. Papa juga akan menulis nama Meng Meng di bulan. Lala, hulala, oh hulalala. Melihat ekspresi Meng Meng yang menggemaskan, mata Zhang Han dipenuhi kelembutan. Ia masih bernyanyi dengan suara yang dalam. Aku ingin pergi ke ujung dunia dan mencari manusia salju yang telah menjadi legenda sejak lama. Aku juga ingin menggunakan segala cara untuk mengajarinya namamu. Lala hulala gelombang hulalala. Meng Meng mendengarkan bagian pertama dan tahu cara menyanyikan bagian selanjutnya. Ia bernyanyi bersama Zhang Han, dan tidak kehilangan nada. Lalahu, lalahulala, hulalala. Setelah lagu selesai, Meng Meng menempelkan bibir mungilnya yang lembut ke pipi Zhang Han. Mua, Papa memang hebat. Papa bernyanyi dengan sangat baik. Hahaha. Zhang Han tertawa terbahak-bahak. Tawanya meledak-ledak. Papa, maukah kau memetik bintang untuk Meng Meng? Lalu terbang sangat tinggi di langit, menulis nama Meng Meng di bulan, dan menemukan manusia salju itu, lalu membiarkannya membaca Meng Meng dengan patuh. Meng Meng mengedipkan mata besarnya dan berkata kepada Zhang Han sambil memikirkan lirik yang baru saja mereka nyanyikan. Tentu saja. Zhang Han tersenyum lembut dan membelai kepala Meng Meng, memberikan janjinya. Suatu hari nanti, Papa pasti akan membawamu ke langit, memetik bintang-bintang untuk mainan Meng Meng, menuliskan kata-kata Meng Meng di bulan, mencari manusia salju sungguhan yang lucu untuk dimainkan Meng Meng, dan membiarkannya memanggil nama Meng Meng dengan patuh. Papa akan membawa Meng Meng ke banyak tempat menarik. Benarkah? Mungkinkah? Mata Meng Meng berbinar-binar. Benar-benar. Kalau begitu, janjimu pada kelingkingku, 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 janjimu tidak akan berubah selama 100 tahun. Tidak pernah berubah. Zhang Han dan Meng Meng tertawa di studio rekaman, dan staf di luar menggelengkan kepala berulang kali dan berkata, putri yang cantik dan pintar, dan ayah yang baik. Ya, tampaknya mereka benar-benar akrab. Hei! Ngomong-ngomong, apa kau sudah mendengar lagu yang baru saja dinyanyikan pria itu? Tiba-tiba, seorang pemuda berusia 20-an bertanya dengan kaget. Ah! Lagu! Dua orang lainnya langsung bingung.
Salah satu dari mereka berkata dengan ragu, baru saja kedengarannya seperti lagu aslinya. Bukan, bukan, itu suara pria itu. Aku ingat. Aku baru saja mendengar suara putrinya, yang tidak terasa sumbang atau apapun. Dan ternyata suaranya mirip lagu aslinya. Ya ampun, nyanyian pria itu sungguh luar biasa. Levelnya bisa disejajarkan dengan para penyanyi papan atas itu. His. Sebelum itu, pemuda berusia 20-an itu tersentak dan berkata, itu benar-benar nyanyiannya. Terlalu hebat. Kupikir aku berhalusinasi. Hei, pria ini seorang ayah. Dia bernyanyi dengan sangat sempurna. Kalau anakku mendengarnya, dia mungkin akan bilang nyanyianku jelek. Petik 2. Orang-orang di luar begitu ceroboh sehingga mereka tidak menyadari nyanyian Zhang Han begitu bagus sampai sekarang. Namun pemandangan ini hanya akan membuat mereka terkejut sesaat dan memuji beberapa kali, tetapi jika Ziyan yang menemukan ini, dia akan merasa takjub. Bernyanyi dengan sangat jago, bermain piano dengan sangat jago, memasak dengan sangat lezat, tanpa disadari, Zhang Han semakin dekat dengan pangeran menawan dalam benak Ziyan. Namun Ziyan tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah Zhang Han mempersembahkan lagu tersebut, Meng Meng merasa puas dan mulai bermain sendiri. Zhang Han dan Meng Meng menghabiskan sepanjang sore di studio rekaman. 4 partitur musik yang sangat detail, lirik, dan musik pengiring piano juga telah selesai. Kembali di restoran, Zhang Han melihat-lihat Weibo-nya dan mengirimkan lagu-lagu tersebut ke akun yang dipilih masing-masing melalui Kiki perangkat lunak pesan instan. Malam itu, Wei Chengdong dan Sulan kembali ke rumah sewaan di tengah malam. Hari yang melelahkan, ya. Mau kubuatkan camilan. Wei Chengdong meletakkan gitarnya dan tertawa. Tidak, kamu juga lelah. Kita menerima cukup banyak pesanan hari ini. Ayo kita rayakan. Bagaimana kalau memesan ayam goreng kesukaanmu? Sulan terkekeh sambil tersenyum. Tentu saja. Ayo pesan makanan untuk memperbaiki hidup kita. Wei Chengdong tersenyum. Keduanya bernyanyi di beberapa kabaret. Hari ini, banyak tamu yang memesan. Mereka sangat sibuk tetapi senang karena menghasilkan lebih banyak uang. Mendengar ini, Sulan mengeluarkan ponselnya dan memesan paket ayam combo. Setelah mengobrol sebentar, ia tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Ngomong-ngomong, buka komputer dan lihat Weibo dan kotak email untuk melihat apakah Hanyang sudah membalas pesan kita." Oh ya, buka dan lihat apakah ada jawabannya. Aku tidak menyangka kita bisa memenangkan hadiah utama. Mari kita lihat apakah lagu Tuan Hanyang, giveable atau tidak. Wei Chengdong cepat mengangguk dan tersenyum sambil menyalakan komputer. Tanpa sadar ia teringat pada kejadian setelah mereka bangun hari ini. Sulan dan dia harus sibuk sampai lewat tengah malam sebelum tidur setiap malam, jadi mereka bangun kesiangan. Namun, setelah bangun hari ini, Wei Chengdong sedang membuat mie ketika Sulan berteriak sambil memegang komputer. Dia berjalan menghampiri dan menyadari bahwa mereka telah mendapatkan jackpot. Mereka tidak menyangka Hanyang membalas komentar mereka dan meminta alamat email mereka. Jelas mereka mungkin berkesempatan mendapatkan sebuah lagu. Setelah menyalakan komputer, ekspresi Wei Chengdong berubah, lalu ia berkata dengan ragu, meskipun Tuan Hanyang memiliki kotak surat kami, ia tidak bisa menulis lagu untuk kami secepat itu. Bahkan belum sehari. Ya, kau benar. Sulan sedikit terkejut. Kegembiraannya mereda, tetapi ia mulai berkata, pokoknya, mari kita lihat. Baiklah. Wei Chengdong pun masuk ke akun Weibo dan Kikinya. Tanpa diduga, sebuah pesan dari kotak suratnya muncul saat dia masuk. Apa ini? Apa ini? Wow, ini surat dari Hanyang. Sepertinya asli. Buka, buka. Kata Sulan, matanya perlahan melebar. Dengan terkejut dan gembira, ia menepuk lengan Wei Chengdong saat ia bergegas. Oke, itu saja. Wei Chengdong juga terkejut. Ia tidak menyangka kejutan itu akan datang begitu tiba-tiba. Ia membuka kotak surat dan mengunduh berkas terlampir. Setelah membukanya, Wei Chengdong melihat berkas-berkas di dalam berkas itu, dan tangannya gemetar karena gugup. Sulan dan dia saling memandang dan berkata pada saat yang sama, mari kita dengarkan. Maka keduanya membuka dokumen-dokumen itu dan melihatnya satu persatu. Setelah selesai mendengarkan musik pengiringnya, mulut Sulan ternganga lebar. Ia terkejut dan berkata, ya ampun, musik pengiring ini saja sudah sangat memesona. Ini sungguh bagus. His, ho. Wei Chengdong menarik napas dalam-dalam dan berkata, iringan ini merdu sekali. Ritme ceria ini favorit kami. Sungguh hebat. Lihat liriknya. Jadi mereka membuka liriknya dan mencarinya. Setelah membacanya beberapa kali, mereka saling memandang lagi. Mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Kenapa kita tidak coba memainkannya?
Mata Wei Chengdong penuh harap. Ia tahu lagu ini fantastis, dan juga lagu cinta antifonal yang sangat sesuai dengan harapan mereka. Ayo kita coba. Sulan tidak ragu untuk menjawab. Jika di waktu normal, Sulan tidak akan bernyanyi sama sekali di tengah malam. Lagi pula, efek peredam suara rumah kontrakan yang mereka tinggali tidak terlalu bagus. Jika mereka bernyanyi keras, mereka takut mengganggu tidur orang lain. Namun, jika mereka bernyanyi dengan suara rendah, mereka akan merasa sengaja ditekan, yang juga sangat tidak nyaman bagi mereka. Tapi sekarang, Sulan tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Dia hanya ingin menyanyikan lagu ini dan merasakannya. Jadi mereka mengeluarkan stereo dan mikrofon, mencolokkannya, dan mulai menyanyikannya sambil mendengarkan musik pengiringnya. Bab 137 4 lagu. Diiringi musik ceria, Sulan mulai menyanyikan lirik bait pertama. Menyadari mencintaimu tak ada hasilnya, aku masih tergila-gila berharap kau memberiku rasa manis. Aku tak berdaya dan kau tak terjangkau. Semua fantasi telah tertulis dalam lagu itu. Aku ingin terbang bersamamu, jatuh bersamamu, berempati denganmu, dan bersenang-senang bersamamu. Aku ingin melakukan banyak hal bersamamu, tetapi yang kuinginkan hanyalah merindukanmu. Liriknya benar-benar menyentuh hati Sulan. Baginya, cinta itu manis dan romantis. Sayangnya, cinta itu menjadi bumerang. Karena keluarga Wei Chengdong sedang miskin, orang tua Sulan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Meskipun Sulan tahu bahwa mereka harus menghadapi banyak kesulitan, ia berusaha keras untuk tetap mencintai Wei Chengdong. Lirik dan melodinya seakan menyampaikan cinta yang ia harapkan dalam benaknya. Masa depan yang ia kejar terukir dalam lagu itu. Ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan berharap untuk mencoba semuanya di masa depan. Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, Wei Chengdong mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi. Aku menyatakan cintaku di layar dan ambiguitas itu bagaikan madu yang menyelimuti hatiku. Aku terpesona oleh kemesraanmu dan rela mengorbankan segalanya hanya demi kecantikanmu. Aku bahkan tidak mengenalkan mantan pacarku kepada teman-teman, tapi selalu menyebutmu. Wei Chengdong sangat memahami lagu ini. Ia tahu bahwa lagu ini berkisah tentang kisah cinta daring. Meskipun sang pahlawan menyadari cintanya akan berakhir tanpa kepastian, ia tetap tergila-gila padanya karena ia terpesona oleh kekasihnya dan ingin menggambarkan perasaan ini melalui fantasi cintanya. Setelah selesai bernyanyi, keduanya terdiam sejenak, menikmati sensasi yang dihadirkan oleh lagu tersebut. Buk, buk, buk. Tiba-tiba terdengar suara ketukan, yang membawa mereka kembali ke bumi. Wei Chengdong melangkah hendak membuka pintu dan melihat seorang pelayan restoran terengah-engah di ambang pintu. Aduh, kakak, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Aku datang jalan kaki. Ah! Wajah Wei Chengdong memerah. Melihat pelayan toko yang berlinang air mata, ia merasa sedikit bersalah dan berkata dengan canggung, maaf sekali, ponselku tiba-tiba kehabisan daya dan mati. Ini salahku karena lupa mengisi dayanya, maaf, maaf. Hei, ayo, ingat beri aku komentar yang bagus. Pria yang membawa pulang itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Baiklah, baiklah, aku akan melakukannya. Wei Chengdong mengangguk berulang kali. Wei Chengdong mengambil satu set ayam utuh dan meletakkannya di meja komputer, sambil berkata, mari kita makan dulu dan lihat kontraknya. Baiklah. Sulan menjawab sambil tersenyum. Keduanya memeriksa kontrak sambil makan camilan tengah malam yang meningkatkan standar hidup mereka. Pengalihan hak cipta penuh. Bukan. Benar, kan? Wei Chengdong hampir menyemburkan steak ayam yang baru saja dimakannya. Lagu-lagu yang hak ciptanya dialihkan sepenuhnya masih sangat jarang. Umumnya, para penulis lagu akan menandatangani kontrak bagi hasil, terutama yang mampu menghasilkan mahakarya seperti itu. Ya, kau benar. Sulan memperhatikan informasi berikut dan berkata dengan nada sedih, lihatlah barang-barang berikut, lagu ini harganya 200.000 yuan. Ah, 200.000 yuan. Wei Chengdong membeku. Lalu wajahnya dipenuhi kepahitan dan dia berkata, kita tidak punya 200.000 yuan. Mereka hanya memiliki tabungan sekitar 120.000 yuan setelah berjuang selama beberapa tahun. Meskipun gaji bulanan mereka relatif tinggi, mereka tidak mampu menutupi biaya hidup dan biaya musik mereka. Seperti yang diketahui semua orang, tinggal di kota yang serba cepat dan berpenghasilan 5.000 yuan sebulan tidak cukup untuk melakukan apapun. Mereka hanya mampu bertahan hidup karena makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semuanya membutuhkan biaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak, aku pinjam uang dari teman-temanku. Wei Chengdong berkata ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan lagu ini. Temanmu. Lupakan saja. Bahkan jika kamu meminjam dari mereka,
kita juga tidak punya cukup uang, kata Sulan sambil menggelengkan kepalanya. Teman-temannya bukanlah orang kaya dan semuanya orang biasa, yang bisa meminjamkannya 3 atau 5 ribu yuan. Namun, mustahil bagi mereka untuk meminjamkannya sekitar 100 ribu yuan sekaligus. Oh, orang tuaku juga tidak punya banyak uang. Mereka bisa memberiku uang, tapi tetap saja tidak cukup. Wei Chengdong berhenti makan steak ayamnya, dengan ekspresi sedih. Orang tuaku pasti tidak akan memberiku uang. Sulan menyeringai. Orang tuanya tidak menyukai Wei Chengdong dan mustahil baginya untuk meminta uang. Benar-benar mustahil. Setelah berpikir sejenak, Sulan mengerutkan bibirnya dan berkata, kenapa kita tidak menghubungi Tuan Hanyang dulu? Tanyakan padanya apakah dia bisa membuat pengecualian untuk kita. Bagaimana dia bisa membuat ekspektasi? Wei Chengdong berkata sambil tersenyum kecut, harganya sudah jelas. Lagi pula, menurutku, lagu ini sangat berharga. Aku tidak bermaksud menawar dengannya. Sulan mendesah pelan dan berkata, maksudku, kita bisa menghubunginya dan bertanya apakah kita bisa mencicil, seperti membeli apartemen. Kita bayar uang muka, lalu bayar sisanya tahun ini. Baiklah, tanyakan saja padanya, aku akan menambahkannya sebagai teman. Mata Wei Chengdong berbinar. Dia menemukan akun Qi Hanyang di kotak surat dan menambahkannya sebagai teman. Dia menduga Tuan Hanyang mungkin sedang istirahat mengingat waktu, tetapi Hanyang menyetujui lamarannya setelah 2 menit, yang membuat jantung Wei Chengdong berdebar kencang. Dia melirik Sulan dan membuka kotak dialog di bawah tatapannya, mengetik sebuah kalimat. Halo, Pak Hanyang, kami sangat mengapresiasi lagu Anda dan lagunya sangat bagus. Ngomong-ngomong, apa nama lagu ini? Tanya Wei Chengdong. Judul lagu ini. Zhang Han tercengang, melirik email itu. Ia menyadari bahwa ia lupa mengganti nama berkas dengan judul lagu ini, jadi ia menjawab. Cinta yang sia-sia. Cinta yang terbuang. Judul ini juga punya konsep artistik. Pak Hanyang memang berbakat. Terima kasih atas lagunya dan terima kasih telah memberi kami kesempatan ini. Wei Chengdong mengetik dengan penuh semangat. Terima kasih kembali. Langsung saja ke intinya. Sulan menyadari bahwa Tuan Hanyang tidak tertarik mengobrol, jadi dia berkata kepada Wei Chengdong. Wei Chengdong mengangguk, merasa sedikit malu dan tak berdaya. Akhirnya, ia mengetik beberapa kata di kotak dialog. Tuan Hanyang, lagu Anda sangat bagus dan harganya juga sepadan dengan 200 ribu yuan, tapi kami tidak punya cukup uang sekarang. Kami bisa mendapatkan sekitar 150 ribu yuan jika meminjam uang dari orang lain. Jadi, bisakah kami memberi Anda 150 ribu yuan dulu? Saya akan membayar sisanya dalam 6 bulan. Oke. Setelah mengirimkan bagian ini, Wei Chengdong dan Su menjadi gugup. Mereka fokus ke layar tanpa berkedip, berharap Hanyang mengabulkan permintaan mereka. Keduanya menghitung detik demi detik dan bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri setelah menunggu beberapa detik. Akhirnya, sebuah pesan datang dari kotak dialog. Mereka terdiam sejenak, lalu menjadi bersemangat. Akhirnya, apresiasi bercampur dengan kekaguman dan emosi rumit lainnya. Perubahan suasana hati mereka hanya karena kata-kata yang diketik Hanyang di layar. Jadi, berikan saja aku 100 ribu yuan. Beberapa kata sederhana, dalam pandangan mereka, mengungkapkan bahwa Tuan Hanyang adalah penulis lagu yang alami dan tidak terkendali yang menganggap uang sebagai kotoran. Apa yang diketiknya membuat Wei Chengdong dan Sulan bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka Tuan Hanyang begitu murah hati dan santai. Sulan menenangkan diri dan melirik Wei Chengdong, lalu berkata dengan nada bermartabat, meskipun Tuan Hanyang begitu murah hati, kita tidak bisa melakukan ini. Seperti yang Anda katakan, lagu itu bernilai 200 ribu yuan. Mari kita bayar 100 ribu yuan dulu dan berikan 100 ribu yuan lagi dalam waktu setengah tahun. Oke. Wei Chengdong mengangguk berat dan mengetik kembali satu paragraf, menjelaskan niat mereka yang bersikeras membayar 200 ribu yuan. Zhang Han tersenyum setelah melihat ini dan menjawab. Apapun. Lagu ini diselesaikan dengan santai. Namun, Zhang Han meminta agar lagu ciptaannya dipublikasikan di internet keesokan harinya. Lagi pula, Zhang Han hanya ingin memperkaya perpustakaan musiknya. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen bernuansa hangat, seorang gadis muda cantik bernama Mei Dou sedang berbaring malas di tempat tidur, memegang telepon seluler dan mengenakan headset berkualitas tinggi, mendengarkan lagu-lagu populer terbaru sambil bersenandung. Tiba-tiba, telepon berdering. Mei Dou menyalakannya dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba duduk. Wah, cepat sekali dia. Melihat email yang dikirim Hanyang, ia langsung mengkliknya. Setelah melihat judul lagunya, ia sedikit terkejut. 9420. Nama dengan angka murni. Sangat istimewa, kenapa tidak disebut Love You?
Tapi, kedengarannya bagus dan menarik. Dengarkan lagunya dulu. Ha, ha, ha. Meidou membuka lampiran dan dokumen lainnya dengan geli. Setelah meliriknya beberapa kali, dia tidak dapat menahan diri untuk merekamnya dengan perangkat lunak dan mencoba menyanyikannya lagi untuk menghargainya. Dia tahu itu lagu yang bagus, tetapi dia takut tidak bisa menyanyikannya dengan baik. Catatannya bilang aku harus menyanyikannya dengan suara merdu dan melengking. Kalau begitu aku akan mengecilkan suaraku. Dia berdeham dan mulai bernyanyi mengikuti alunan musik. Berjalan bergandengan tangan di jalan kebahagiaan, kita berpelukan erat saat angin berhembus pelan. Tatapan mata penuh cinta dan antusiasme. Cinta ini bagai api yang membara, dan nyala api yang panas bagai mawar yang mekar. Tak peduli waktu, kita terus memabukkan. Tentang kita, aku cuma mau bilang, singkatnya, adalah mencintaimu, terbang bersamaku, alam adalah mak comblang, hari demi hari, kita semua cocok satu sama lain. Setelah menyelesaikan lagu itu, dia mendengarkannya dengan cepat. Dia perlahan-lahan menjadi tertegun saat mendengarkan, lalu dia melebarkan mulutnya dan berkata dengan tatapan yang luar biasa. Ya ampun. Suaraku bisa semerdu itu. Di kota Sanjing. Di sebuah ruangan besar yang didekorasi apik, Dong Tian, seorang musisi, sedang menatap layar komputernya, dengan stereonya memainkan musik yang dikirim oleh Hanyang. Setelah beberapa saat, ia memasang peralatan dan bernyanyi dengan suara rendah. Aku ingin bertemu denganmu lagi, sepanjang siang dan malam. Kesibukan ini membutakan mataku. Maukah kau bercerita tentang hari itu sekali lagi? Gadis yang memegang kotak, dan pria yang berkeringat. Dan aku tahu semua musim panas itu takkan kembali seperti kau dan aku. Setelah selesai bernyanyi, ia benar-benar asyik dengan lagunya. Ia terdiam beberapa saat dan akhirnya melontarkan beberapa kata, jembatan perdamaian. Di seberang kota Sanjing, di sebuah apartemen, Sue Ge, sang musisi, sedang menyanyikan sebuah lagu dengan penuh kasih sayang. Mungkin aku masih bisa melihat beritamu di internet, mungkin lagu-lagu yang kunyanyikan masih tersimpan di ponselmu, mungkin cinta kita terkubur di hatimu dan menjadi rahasia, mungkin kita saling memikirkan di saat yang sama. Aku sudah berkali-kali mengatakan pada diriku sendiri bahwa cinta kita telah menjadi kenangan. Bab 138 Rahasia Mereka Terungkap. Keesokan harinya, Zhang Han memasak sarapan seperti biasa. Ziyan dan Zhou Fei menginap di restoran itu lagi kemarin, karena dia merasa lelah dengan tekanan pekerjaan dan tidak ingin melakukan perjalanan pulang pergi di malam hari. Sekarang dia menginap di restoran, dia pasti bersama Zhou Fei. Dia tidak siap tinggal di sini sendirian. Menurut Ziyan, si brengsek itu tidak tahu hubungan kami dan tidak mengatakan apa-apa. Karena itu, aku tidak berniat tinggal di sini tanpa alasan yang jelas. Faktanya, sampai sekarang, jika Zhang Han dengan tulus mengundang Ziyan untuk tinggal di sini, Ziyan mungkin tidak akan menolak, tetapi dia bahkan tidak meminta pada Ziyan. Zhang Han, aku ingin makan mie dingin. Kamu bisa menambahkan lebih banyak irisan mentimun, yang dingin dan menyegarkan. Dan lebih banyak tomat. Ngomong-ngomong, lebih baik menambahkan lebih banyak lada. Aku bisa makan makanan pedas dengan sangat baik. Ketika Zhang Han mengambil beberapa menit untuk naik ke atas, Ziyan segera berkata kepadanya, mie dingin yang dimakannya kemarin sangat menyegarkan dan telah menjadi favorit Ziyan. Zhang Han meliriknya setelah mendengar ini dan menganggukkan kepalanya. Percakapan mereka membuat Meng Meng, yang sedang menyisir rambut ibunya, menatap Zhang Han dengan mata jernihnya. Ia berkata dengan kekanak-kanakan, mengikuti nada bicara Zitan. Zhang Han, aku juga mau makan mie dingin. Sedikit mentimun parut lagi, yang dingin dan menyegarkan. Sedikit tomat dan cabai lagi. Aku bisa makan makanan pedas. Sebaiknya kamu tambahkan semuanya sedikit lagi. Haha. Ziyan dan Zhou Fei tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zhang Han pun tidak dapat menahan tawa. Kakak ipar, aku juga mau semangkuk mie dingin. Aku suka rasa asamnya. Zhou Fei pun tak melewatkan kesempatan memesan makanan, jadi ia menambahkan sebelum Zhang Han turun. Zhang Han berjalan ke lantai 1 sambil mengangguk. Setelah menghabiskan kuah mie, ia mulai membuat mie dingin. Liang Mengki dan beberapa orang lainnya juga memesan seporsi mie dingin per orang. Setelah selesai memasak, Zhang Han membawa makanan mereka ke atas. Baunya enak sekali. Ziyan terkesima dan mulai makan dengan sumpit. Wangi sekali. Papa benar-benar enak. Meng Meng cemberut dan mencium pipi Zhang Han, lalu mulai memakannya. Setelah makan, Ziyan berbaring di sofa dengan ekspresi malas. Ia bertekad untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat ke kantor. Enak sekali.
Masakan kakak iparku sungguh luar biasa. Zhou Fei telah menjadi penggemar setia Zhang Han. Setelah selesai makan, ia mengacungkan jempol kepada Zhang Han dan berkata, aku akan mencari pacar sepertimu nanti. Sampai sekarang, aku baru menyadari bahwa makan di sini adalah kenikmatan hidup yang luar biasa. Sayang sekali kau bertindak seperti ini hanya karena semangkuk mie dingin. Ziyan memutar matanya. Tepat sekali. Perut bibi Fei Fei membesar. Memalukan sekali. Meng Meng yang sadar diri itu mengolok-olok Zhou Fei, mengikuti Ziyan. Aduh, aku bukan satu-satunya yang makan banyak. Barusan suara makan mie dingin seseorang lebih keras daripada suaraku. Zhou Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata, bah, nggak ada yang bisa menandingimu. Ziyan meludah pelan. Tahu dia nggak bisa menang, dia langsung mengalihkan perhatiannya ke hal lain dan berkata, ngomong-ngomong, Fei Fei, udah berapa lama kita nggak makan hotpot? Panci panas. Mata Zhou Fei berbinar dan ia tahu Ziyan sedang mengingatkan Zhang Han, jadi ia menimpali, mungkin sudah lama sekali, aku tidak tahu kapan aku bisa makan hotpot yang lezat, ya. Aku ingat seseorang seharusnya tahu bahwa kakak Yan sangat menyukai hotpot, mungkin ada yang salah. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan dirinya? Zhang Han sebenarnya mengerti apa yang mereka katakan. Ia tersenyum dan tidak menjawab. Domba Ujimkin di Gunung Bulan Baru merupakan bahan yang sangat baik untuk hotpot, ia berencana untuk membudidayakannya di Gunung Bulan Baru selama beberapa hari lagi, yang dapat meningkatkan kualitas dagingnya. Sebenarnya, Ziyan dan Zhou Fei tidak perlu mengingatkannya karena awalnya dia berencana memanfaatkan bahan-bahan di Gunung Nyumun untuk memasak makanan bagi Meng Meng. Yah, ada yang tidak peduli padaku. Sebuah pikiran aneh terlintas di benak Ziyan, katanya dengan nada yang aneh. Meng Meng mendongak dan mengedipkan mata besarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ia berkata sambil cemberut, Mama, Meng Meng peduli pada Mama. Dia tidak sedang membicarakanmu. Zhou Fei ingin tertawa dan menangis sekaligus, lalu berkata, dia sedang membicarakan ayahmu yang tidak tahu berterima kasih. Papa. Meng Meng mendengus pelan, Papa bukannya tidak tahu berterima kasih, tapi sangat baik. Dia juga menyanyikan lagu-lagu bagus untuk Meng Meng. Itulah maksudku. Ayahmu hanya memperlakukanmu dengan baik, tapi tidak dengan orang lain. Begini, dia tidak peduli dengan ibumu, kata Zhou Fei sambil mendengus. Tidak, Bibi Fei Fei, kau benar-benar menyebalkan dan aku tidak menyukaimu lagi, kata putri kecil itu dengan enggan. Ia menatap Zhang Han dengan mata jernih dan berkata dengan kekanak-kanakan, Pak, apakah Bapak memperlakukan ibu dengan baik? Baiklah, baiklah. Zhang Han mengangguk tak berdaya. Dia memperlakukan Ziyan dengan baik. Dia bahkan enggan membuatkannya hotpot, Zhou Fei menyuarakan aspirasi Ziyan. Dia jelas tahu kalau dia sangat suka hotpot, tapi dia tidak membuatnya untuknya. Bukankah dia seperti batang kayu? Hotpot, Meng Meng juga suka hotpot, Papa. Baiklah, aku akan membuatkanmu hotpot dalam beberapa hari. Zhang Han tersenyum tak berdaya. Sekarang Zhou Fei lebih bijaksana dari sebelumnya dan bahkan tahu strategi, menyelamatkan negara dengan cara yang bengkok. Ziyan menatap Zhang Han dengan marah, lalu berdiri dan berkata, Meng Meng. Cium Mama, Mama mau kerja. Mua. Meng Meng mencium Ziyan beberapa kali dengan lembut. Ziyan dengan puas mengenakan topi dan kacamata hitamnya lalu pergi sambil menatap para pengunjung. Bagi para pengunjung restoran di sini, mereka juga sudah terbiasa menyaksikan wanita menawan yang mengenakan topi dan kacamata hitam saat ia keluar sekitar pukul 8 setiap hari. Wanita cantik memang menyenangkan untuk dilihat. Namun, Liang Meng kita pernah mendapat kesempatan untuk melihat Ziyan dalam wujud aslinya, meskipun ia sangat diinginkan. Setelah sarapan, meskipun Zhao Dao ada sesuatu yang harus dilakukan, ia menyempatkan diri untuk membersihkan restoran. Setelah semua orang pergi, Zhang Han pergi bersama Meng Meng, menuju Gunung Nyumun untuk bersenang-senang. Saat tiba di Gunung Bulan Baru dan melintasi hutan menuju halaman rumput, Meng Meng menangis kekanak-kanakan. Hei, dadah hei, aku datang. Kamu di mana? Saat itu, keduanya berada di atas batu besar di tengah hutan lebat di bukit belakang, di bawahnya terdapat api unggun. Dua angsa besar sedang dipanggang di atas rak-rak batu. Saat angsa panggang hampir matang, air liur Dahei mengalir keluar. Matanya yang cerah terus menatap angsa panggang itu, seolah-olah sedang menatap kekasihnya. Tentu saja, Hei kecil bertindak hampir sama seperti Dahei. Ia, yang sebelumnya berprinsip, kini menyukai daging sejak Dahei datang ke sini. Lagi pula, ia bisa makan lebih banyak daripada Dahei. Dihadapkan dengan dua angsa besar, ia bisa memakan salah satunya ditambah tulang angsa lainnya.
Baiklah, tulang juga lezat untuk Little Hei. Namun, ketika angsa panggang hampir matang, suara Meng Meng tiba-tiba terdengar. Aduh! Mata Dahei melebar karena ketakutan dan berteriak kepada Hei kecil, Hoa, Hoa, Hoa. Seolah berkata, apa yang harus kulakukan? Apakah tuan rumah akan datang? Rahasia kita akan terbongkar, apa yang harus kita lakukan? Aduh! Si kecil Hei segera meraba dengan cakarnya dan menutupi api dengan tanah. Dahei mengerti bahwa Hei kecil akan mengubur tempat kejadian perkara, jadi ia menggali tanah dengan telapak tangannya yang besar. Setelah api padam, mereka tidak tega membuang angsa panggang dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian keduanya berbalik dan berlari menuju rerumputan. Akhirnya, ketika Meng Meng mencapai puncak gunung, keduanya bergegas mendekat. Wah, wah, wah. Dahei berlari mendekat, melemparkan Meng Meng tinggi ke udara, dan pada saat yang sama mengamati Zhang Han dengan hati-hati dari sudut matanya. Melihat Zhang Han menatap hutan, jantungnya berdebar kencang. Saat melihat asap mengepul di atas hutan, ia pun ketakutan. Mengerikan. Rahasia mereka terbongkar. Ia bahkan lupa menangkap Meng Meng, yang menyebabkan Meng Meng jatuh ke rumput. Ketika kembali ke tanah, ia begitu ketakutan hingga wajahnya berkerut. Oh, oh. Untungnya, Hei kecil sigap. Ia melompat dan membiarkan Meng Meng jatuh terlentang. Dahei, kenapa kau tidak menangkap Meng Meng? Meng Meng menepuk perut Hei kecil, berdiri dengan tangan di pinggangnya dan berkata kepada Dahei dengan suara kekanak-kanakan. Wah wah. Dahei menggaruk kepalanya dan tampak seolah-olah telah dianiaya. Cukup, berhenti berpura-pura. Zhang Han merasa lucu sekaligus kesal, lalu berkata, apakah kamu mencuri ayam, bebek, dan angsa? Wah. Dahei duduk di tanah dan menganggukkan kepalanya. Hei kecil tidak melakukan apa-apa lagi selain berlari ke depan Zhang Han dan duduk di tanah, bersikap selembut mungkin. Ia bahkan mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah Dahei, sambil menggonggong beberapa kali. Artinya, ini semua salahnya. Dia yang memakannya, bukan aku. Wah, wah, wah. Dahei kesal dan menggerakkan tangannya, mengungkapkan fakta bahwa Hei kecil juga makan. Lagi pula, Hei kecillah yang selalu mencuri unggas-unggas itu. Zhang Han menggelengkan kepalanya tak berdaya, melirik ke arah kawanan, dan mendapati bahwa kekurangan ayam adalah yang paling serius. Oleh karena itu, Zhang Han berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua hanya boleh makan 1 ekor ayam sehari untuk sementara waktu. Lagi pula, jangan hanya makan ayam. Zhang Han menganggap tidak masalah bagi mereka untuk memakan ternak. Ia berencana membeli beberapa anak singa kecil sesekali untuk mengganti konsumsi. Kalau saja orang-orang di restoran itu tahu tentang hal ini, mereka pasti akan memukul-mukul dada karena kesakitan dan mengeluh bahwa makanan yang mereka makan tidak seenak makanan yang mereka makan. Setelah mendengar perkataan Zhang Han, mata Dahei dan Little Hei membelalak. Wah, 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 Dahei tiba-tiba bersorak. Ia berlari ke arah Zhang Han, meraihnya, dan melemparkannya ke udara. Karena itu, tidak peduli siapapun yang memperlakukannya dengan baik, ia akan muntah. Apa yang dilakukannya membuat Zhang Han tersenyum tak berdaya. Ho, papa juga terbang. Meng Meng tertawa di dekatnya. Setelah Dahei melempar Zhang Han beberapa kali, putri kecil itu sedikit khawatir dan berkata, oh, Hei besar, giliranku, giliran Meng Meng. Saat itu, Dahei menurunkan Zhang Han dan bermain dengan Meng Meng. Setelah bermain beberapa saat, Little Hei tiba-tiba menggonggong beberapa kali kepada Dahei. Dahei berhenti dan meletakkan Meng Meng di rumput, menatap Hei kecil dengan tatapan bingung. Setelah melihat sinyal Hei kecil, ia juga ingat bahwa masih ada 2 angsa panggang di hutan lebat. Makanan lezat itu akan dingin jika mereka tidak memakannya. Bab 139 Tuan Zhang benar-benar seorang pria dewa. Wah, wah, wah. Kemudian Dahei berteriak pada Zhang Han dan memberi isyarat sebentar, menunjukkan bahwa masih ada 2 angsa panggang di hutan lebat. Zhang Han mengerti, melambaikan tangannya, dan berkata, cepat pergi. Dahei berlari bersama Hei kecil sambil tertawa. Sesaat kemudian, mereka kembali dengan 2 angsa panggang dan ingin membaginya dengan Meng Meng. Namun, Zhang Han tidak membiarkan Meng Meng memakannya. Meskipun aroma daging murni tercium, dan dengan tambahan beberapa bumbu, rasanya jauh lebih enak. Selain itu, keduanya kemungkinan besar tidak membersihkan angsa-angsa itu dengan saksama. Kamu lihat kayu di sana. Menambahkan sedikit bubuk ke daging setiap kali akan membuatnya lebih enak, kata Zhang Han kepada Dahei. Secara relatif, Dahei lebih cepat memahami daripada Hei kecil. Hei kecil mampu memahami ekspresi dan gestur Zhang Han, sementara Dahei dapat langsung memahami apa yang dikatakannya. Setelah selesai berbicara, ponsel Zhang Han berdering dan dia mengangkat panggilan Zhang Li.
Kakak, aku akan tiba di restoran sekitar setengah jam lagi. Ana libur hari ini, jadi aku akan menjemputnya. Oh, aku tidak di restoran. Sebaiknya kau langsung ke Gunung New Moon. Ngomong-ngomong, belikan aku laptop dan kartu jaringan, kata Zhang Han santai. Baiklah, kalau begitu aku akan membelinya nanti saat aku lewat mall. Tunggu saja, jawab Zhang Li dan menutup telepon. Zhang Han memutuskan atas dasar keinginannya untuk membeli laptop yang dengannya Dahei dan Little Hei dapat menonton film dan memperkaya kehidupan mereka. Sementara itu, dalam perjalanan dari Causeway Bay menuju New Moon Bay, mobil Maserati milik Zhang Li melaju kencang. Ana, ingatkan aku jika kita melewati mall, kata Zhang Li dengan santai. Oke, baiklah. Aku akan membeli beberapa hadiah untuk Meng Meng. Li Ana mengangguk. Kalian akan tahu betapa lezatnya masakan kakakku nanti siang. Tapi aku harus mengingatkan kalian untuk tidak jatuh cinta pada kakakku. Aku punya kakak ipar, kata Zhang Li dengan agak waspada. Tidak, aku hanya mengagumi kakak Zhang Han. Wajah Li Ana tiba-tiba memerah. Dilihat dari raut wajahnya, Zhang Li yakin bahwa dia telah menjadi sangat asmara. Lili, kakak Zhang Han benar-benar hebat. Bayangkan dia bisa melempar seseorang ke udara hanya dengan satu pukulan. Wah, dia bagaikan pangeran tampan saat itu dan menyelamatkanku. Dia sangat tampan, kata Li Ana dengan sorot mata yang luar biasa. Sudahlah, berhenti bicara. Aku bosan mendengar kata-kata ini. Ah, genit sekali. Seharusnya aku tidak mengajakmu, kata Zhang Li menyesal. Oh, Lili, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Li Ana tersipu. Ah, Ana, aku tidak bercanda. Mustahil bagimu untuk bersama kakakku. Tolong jangan berilusi. Zhang Li tak kuasa menahan diri untuk menambahkan. Sejak Li Ana kembali dari bar hari itu, ia terus bertanya tentang perbuatan Zhang Han sebelumnya dan memuji Zhang Han berkali-kali. Tingkah lakunya yang seperti kipas angin benar-benar membuat Zhang Li ketakutan. Dalam benak Zhang Li, Ziyan adalah kakak iparnya, jadi ia harus mencegah sahabatnya jatuh cinta pada kakaknya. Namun, ia hanya bisa memperingatkan Li Ana karena ia tidak berhak mengendalikan pikiran orang lain. Aku tidak punya ilusi. Li Ana mengerutkan bibirnya dan matanya kembali berbinar, berkata, kau tidak bisa bayangkan, kakak Zhang Han terlalu tampan saat itu. Adegan itu persis seperti di film. Ah, dia bahkan lebih tampan daripada pangeran tampan di film. Kurasa kau benar-benar tak berdaya. Zhang Li menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh merepotkan. Kenapa sahabatnya tiba-tiba menjadi begitu gila? Aku tidak putus asa dan aku bisa menemukan keselamatan. Saudara Zhang Han bisa menyelamatkanku. Lili, jika kau menyaksikan apa yang terjadi, kau akan tahu betapa hebatnya saudara Zhang Han. Bagus, dia hebat. Kakak Zhang Han sangat tampan saat itu, seperti pangeran tampan di film. Ayolah, Ana, berhentilah membicarakan itu. Kamu sudah mengulanginya ratusan kali, Nyonya. Kalian tidak akan bisa membayangkan betapa tampannya kakak Zhang Han meskipun sudah mendengarnya ribuan kali. Wow. Saat percakapan memilukan itu berlanjut, keduanya tiba di New Moon Bay. Zhang Li membeli laptop di mall sementara Li Ana membeli beberapa mainan. Setelah tiba di Gunung New Moon dan melihat sekelilingnya, Li Ana awalnya merasa takjub lalu mabuk. Bagi orang-orang yang tinggal di kota metropolitan sepanjang tahun, sungguh menakjubkan melihat tempat dengan lingkungan yang begitu nyaman. Mereka bahkan menganggapnya seperti negeri dongeng di bumi. Ditemani kekaguman Li Ana, keduanya sampai di gunung belakang. Wah, saudara Zhang Han, keren sekali. Ada banyak sekali sapi, domba, babi, ayam, bebek, angsa, dan anjing. Oh, saudara Zhang Han, kenapa ada simpanse di sana? Benar, Kak, dari mana simpanse itu berasal? Zhang Li juga membulatkan matanya. Ia menatap Zhang Han dan berkata, kenapa simpanse tinggal di sini? Kenapa begitu besar? Bibi datang. Dahei, cepat gendong aku ke sana. Meng Meng digendong Dahei dan duduk di bahunya. Dahei tingginya lebih dari 2 meter dan secara alami menekan orang begitu dia berdiri tegak. Bahkan Zhang Li dan Li Ana sedikit takut ketika mereka melihatnya datang. Untungnya, Zhang Han berkata. Namanya Dahei, pengurus rumah tangga yang menjaga Gunung Bulan Baru. Pembantu rumah tangga. Bisakah simpanse menjadi pembantu rumah tangga? Li Ana bingung. Namun, sesaat kemudian, ia yakin bahwa Dahei, yang bertingkah seperti manusia, adalah pengurus rumah tangga. Berkat bimbingan Zhang Li, Dahei berhasil membuka laptop dan mengakses perangkat lunak video. Hal ini membuat Li Ana berulang kali mengagumi IQ Dahei. Saat mereka bermain di area hewan peliharaan,
Zhang Han meluangkan waktu beberapa menit untuk mengambil 3 angsa besar, memasukkannya ke dalam kantong, dan mengambil beberapa mentimun, tomat, kentang, telur, dan bahan-bahan lainnya untuk makan malam. Setelah mengambil semua bahan, mereka kembali ke restoran. Zhang Han memasak nasi goreng telur dan sup mie di siang hari, dengan mentimun bawang putih dan irisan kentang ala Sichuan sebagai lauk. Meski begitu, Li Ana tetap melahapnya dan memuji saudara Zhang Han untuk waktu yang lama. Sore pun tiba. Setelah beberapa hari, 3 lagu baru Suekian telah memenangkan 3 besar di setiap perangkat lunak musik utama. Mereka langsung menduduki 3 besar daftar lagu baru, daftar klik, daftar skor, dan sebagainya, dengan keunggulan yang meyakinkan. Actress, di posisi pertama, meraih lebih dari 100 juta, sementara Tiro dan Ambiguity meraih lebih dari 90 juta. Skor ketiga lagu ini hampir sama. Namun, skor lagu keempat menurun drastis, hanya di atas 60 juta. Lagu itu juga dinyanyikan oleh penyanyi populer, yang telah berada di posisi teratas selama 2 bulan. Mengingat trennya, lagu itu bisa saja menduduki posisi teratas di bulan ketiga. Namun, lagu-lagu yang tak terduga ini dengan dahsyat mengambil alih 3 posisi teratas. Tentu saja semua prestasi itu tak lepas dari besarnya jumlah penggemar. 4 lagu baru dirilis diam-diam di sore hari. 1 lagu berjudul Wasted Love, 1 lagi berjudul Bridge of Peace, 1 lagi berjudul 9420, dan 1 lagi berjudul No Contact. Hampir, tidak ada yang memperhatikan keempat lagu ini. Terkadang, meskipun lagu-lagunya merdu, mungkin tidak akan segera populer. Bahkan beberapa di antaranya baru populer setelah 6 atau 12 bulan. Oleh karena itu, spekulasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah lagu. Terlalu absolut untuk mengatakan bahwa tidak ada yang pernah menonton keempat lagu tersebut. Para penyanyi ini juga memiliki sedikit penggemar. Setelah mendengarkan lagu-lagu tersebut, mereka akan membagikannya dan membiarkan lebih banyak orang mendengarkan. Proses ini sangat lambat. Namun, seseorang yang baik hati melipat gandakan prosesnya. Dia adalah Suekian, yang akan tampil di acara TV. Di ruang belakang panggung, Li Fan sedang bermain-main dengan ponselnya dengan santai dan berkata, "Sue tua, Tuan Zhang memilih 4 orang dan bersiap menulis lagu untuk mereka kemarin. Saya baru saja mencari mereka. Bahkan, setelah lewat jam 3 sore, keempat lagu itu sudah keluar. Mau dengar? Kalau begitu dengarkan. Pertama dengarkan lagu berjudul Wasted Love." Maka Li Fan memutar keempat lagu itu langsung di ponselnya secara berurutan. Setelah selesai mendengarkan, keduanya tampak misterius. "Ah, Tuan Zhang benar-benar hamba Tuhan." Li Fan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Saya sungguh mengaguminya, karena dia menghabiskan beberapa jam di sore hari untuk menulis 2 lagu untuk Anda dan 1 hari menulis 4 lagu bagus lainnya. Dia sungguh luar biasa. Ini juga pertama kalinya aku melihat orang berbakat seperti dia." Kurasa 2 kata yang tepat untuk menggambarkannya, yaitu, bakat iblis, kata Suekian dengan suara rendah. Saat berbicara, seorang staf mengetuk pintu dan masuk untuk memberitahu bahwa acara akan segera dimulai, jadi Suekian dan staf bersiap untuk naik ke panggung. Sebelum pergi, ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Li Fan dan bertanya, "Apa judul lagu-lagu itu? Coba sebutkan lagi." "Cinta yang terbuang, 9420, jawab Li Fan. "Dengan baik." Suekian mengangguk dan berjalan ke tepi belakang panggung. Setelah perkenalan singkat, ia naik ke atas panggung. Acara bertajuk Bicara Hiburan dengan Joy, ini merupakan program wawancara interaktif dengan para bintang. Acara ini tidak hanya disiarkan di Jiangcheng TV, yang memiliki rating tinggi, tetapi juga di semua platform video utama. Singkatnya, program ini cukup populer saat itu. Chandi, sang pembawa acara, adalah seorang perempuan berusia 30 tahun yang telah merilis beberapa album 5 atau 6 tahun lalu. Kemudian, ia secara bertahap naik jabatan menjadi pembawa acara dan bergabung dalam sebuah program populer setelah bertahun-tahun bekerja keras. Mari kita beri sambutan hangat untuk Suekian. Chandi memimpin tepuk tangan. Hampir 200 penonton bertepuk tangan pada saat yang sama dan tepuk tangan meriah saat itu, diiringi oleh beberapa teriakan dan sorak-sorai. Setelah keduanya duduk, Chandi berkata sambil tersenyum, "Kudengar Suekian sukses menggelar konsermu di Linhai, dan tiketnya pasti terjual habis. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang konser ini." "Konser ini?" Suekian berpikir sejenak dan menjawab sambil tersenyum, "Soal konser ini, saya rasa kesuksesannya berkat 3 lagu baru saya. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Han Yang atas dukungannya yang luar biasa. Sebenarnya, kami semua sudah menonton konser Anda dan penasaran dengan Tuan Han Yang. Bolehkah saya bertanya, dia orang seperti apa? Apakah Anda bisa mengungkapkannya?"
Mata Candi berbinar-binar penasaran. Ia, seorang pencinta musik, juga sangat penasaran dengan orang yang bisa menulis 3 lagu hebat sekaligus. Bab 140 Perubahan Ziyan. Saya tidak dalam posisi untuk mengungkapkan detailnya, karena Tuan Han Yang adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Sue Qian menggelengkan kepalanya. Acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan. Candi menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, sangat jarang seorang penulis lagu berbakat seperti dia menulis bukan untuk ketenaran, melainkan untuk menjaga kepercayaannya. Baiklah, kesampingkan dulu identitasnya, mari kita bicarakan hal lain. Misalnya, berapa usia Tuan Han Yang? Apakah dia punya pacar? Apakah dia tampan? Bagaimana kepribadiannya? Saya harap Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk memuaskan rasa ingin tahu para penggemar. Oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sue Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku belum lama berhubungan dengan Tuan Han Yang, tapi aku mengenalnya sampai batas tertentu. Pertama-tama, bakat Tuan Han Yang tidak diragukan lagi. Dia penulis lagu paling istimewa yang pernah kulihat. Dia pria yang sangat tampan, usianya sekitar 26 tahun, aku tidak tahu apakah aku benar. Wah, dia pria muda dan tampan, apa dia punya pacar? Tanya Candi sambil berpura-pura mabuk dan tersenyum. Dia tidak punya pacar. Sue Qian menggelengkan kepala dan terkekeh. Namun, ia mengganti topik pembicaraan sesaat kemudian dan berkata, tapi dia punya istri. Aku belum pernah melihat istrinya, tapi aku pernah bertemu putrinya. Dia gadis tercantik dan terindah yang pernah kulihat. Lagi pula, Tuan Han yang masih sangat menyayangi putrinya, yang mungkin membuat anak-anak lain iri. Benarkah? Dia pria yang hangat, seru Candi. Kedua, Tuan Han yang orangnya sangat santai. Awalnya beliau yang menulis lagu Aktres untuk saya. Ketika saya mengunjunginya lagi, setelah mengobrol ramah dengan saya, Tuan Han yang menghabiskan satu sore menulis 2 lagu lagi untuk saya, lalu ceritanya berakhir. Sue Qian tertawa sambil mengulurkan tangannya. 2 lagu ditulis dalam 1 sore. Benarkah? Mungkinkah? Candi tak percaya. Ia berkata ragu, seperti yang kita semua tahu, lagu tidak bisa ditulis begitu saja, bahkan proses pembuatannya pun terbukti sulit, belum lagi iringan, progresi ritme, pengendalian emosi, pengisian lirik, dan sebagainya. Namun, itulah kenyataannya. Sue Qian mengulurkan tangannya dengan kebingungan dan keheranan di matanya. Ia tidak percaya hal seperti itu sebelumnya, tetapi melihat adalah percaya. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Saya bilang di konser saya bahwa Tuan Han yang akan memberi Anda kejutan, dan sekarang kejutan itu terungkap. Tadi malam, 4 pesan dari musisi di blog Tuan Han yang telah dipilih dan hari ini lagu-lagu mereka telah diproduksi. Saya sudah mendengarkannya dan Anda harus mencobanya. Lagu-lagu tersebut berjudul Wasted Love, 9420, No Contact, dan Bridge of Peace. Benarkah? Jadi, ayo kita mainkan salah satunya sekarang. Konsol, tolong cari Wasted Love dan kita bisa mendengarkannya dulu, kata Candi. Rekaman acaranya berbeda dengan yang ditonton orang di TV. Acaranya baru bisa diputar setelah selesai dibuat, jadi rekamannya cukup santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Candi, staf di konsol langsung mencari lagu tersebut dan memutarnya. Mengetahui bahwa mencintaimu tak akan membuahkan hasil, aku masih tergila-gila karena berharap kau akan memberiku rasa manis. Irama ceria dan lirik yang elegan memabukkan ratusan orang di tempat kejadian. Setelah selesai mendengarkan, mata Candi terbelalak. Ia berkata dengan nada skeptis, benarkah? Apa lagu ini dibuat dalam semalam? Apa kau yakin ini belum pernah ditulis sebelumnya? Tentu saja, aku yakin. Kalau aku belum melihatnya langsung, aku tidak akan mengungkapkan detailnya dengan percaya diri. Lagi pula, aku tidak perlu berbohong, kan? Ya. Candi mengangguk dan menatap penonton sebelum berkata, aku ingin mendengarkan 3 lagu lainnya. Bagaimana menurutmu? Orang-orang berteriak serempak. Mereka tergila-gila dengan lagu yang mereka dengar. Bahkan, mereka termotivasi oleh musik kesayangan mereka untuk datang ke sini, jadi wajar saja jika mereka terbuai saat mendengar lagu-lagu bagus. Kemudian tibalah waktunya memainkan 3 lagu lainnya. Setelah mendengarkan ketiga lagu tersebut, Candi mendesah pelan dan berkata dengan perasaan campur aduk, hanya ada segelintir orang jenius di dunia ini, dan saya rasa Tuan Han yang adalah salah satunya. Dia bisa menghasilkan lagu-lagu sebagus itu dalam waktu sesingkat itu. Dia sungguh hebat. Saya juga terkejut untuk waktu yang lama. Candi kemudian berbincang sebentar dengan Sue Qian. Akhirnya, Sue Qian menyanyikan lagu Aktres di atas panggung,
mengakhiri wawancara hari ini. Program ini akan ditayangkan di Jiangcheng TV pukul 18 setelah diedit, dan klimaks dari keempat lagu tersebut dimasukkan ke dalam acara setelah diedit. Saat program ini ditayangkan, tingkat pencarian untuk keempat lagu tersebut meningkat drastis. Lagu-lagu ini tersebar dari mulut ke mulut dan tiba-tiba menjadi populer. Awalnya, lagu-lagu tersebut berada di peringkat sekitar 500 dalam daftar musik. Hanya 10 menit setelah siaran, keempat lagu ini langsung masuk ke dalam 500 besar secara bersamaan. 1 jam kemudian, lagu-lagu tersebut masuk ke dalam 200 besar. Tak lama kemudian, peringkat lagu-lagu ini melonjak dan akhirnya masuk ke dalam 30 besar. Kembali ke restoran. Zhang Han mendapat telepon dari Ziyan sekitar pukul 5. Zhang Han, saya akan pulang jam 6. Setelah mengucapkan kata rumah, Ziyan tersipu dan mengoreksi dirinya sendiri. Aku akan tiba di restoran jam 6. Apa? Apa ada yang enak untuk makan malam? Aku belum makan siang dan aku sangat lapar. Zhang Han berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan memasak angsa berbumbu di malam hari. Terlalu berminyak. Ziyan mengerutkan bibirnya. Ia tidak suka makan makanan yang terlalu berminyak. Meskipun ayam kampung yang ia makan terakhir kali rasanya enak, angsanya terasa terlalu berlemak. Tidak, kamu bisa mencobanya saat kamu kembali, jawab Zhang Han sambil tersenyum. Baiklah, aku akan kembali dan mencobanya, kata Ziyan lalu menutup telepon. Saat itu, Zhou Fei yang sedang mengemudi tak kuasa menahan diri. Ia bertanya dengan tergesa-gesa, malam ini kita mau makan apa? Aku lapar sekali. Apa kakak ipar akan membuatkan hotpot? Tidak, itu bukan hotpot. Ada daging. Aku mau makan daging. Tadi kamu bilang dagingnya berminyak, jadi dia pasti mau masak daging, kan? Teringat ayam rebus kecap yang dimakannya terakhir kali, ia mulai ngiler. Ia menelan ludahnya, lalu terdengar suara lantang. Dasar rakus. Ziyan ingin tertawa dan menangis sekaligus, lalu berkata langsung, kamu akan menikmati makan malamnya. Dia akan memasak angsa berbumbu. Ah, benarkah? Hebat sekali. Ha. Kakak ipar memang hebat. Zhou Fei tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup. Zhang Han tidak ada di sini, jadi tidak ada yang peduli dengan apa yang kau katakan. Lagi pula, apa kau terbiasa memanggilnya kakak ipar sekarang? Aku sudah tidak ada hubungannya dengannya, kata Ziyan dengan marah. Kakak Yan, Zhou Fei menyeringai dan berkata, apa kau tidak menyadari nada bicaramu berubah saat berbicara dengan kakak ipar akhir-akhir ini? Dan kakak Yan, sejak kau bertemu dengan kakak ipar, kau lebih sering tersenyum dan menjadi lebih menawan. Singkatnya, kau masih menarik. Itu tidak benar, bagaimana aku harus menggambarkanmu? Oh, aku lupa kata itu. Jangan ngomong. Ini baru saja dimulai. Ziyan menatapnya dengan marah dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya setelah beberapa saat, apakah aku lebih sering tersenyum? Ya, kamu belum menemukannya sendiri. Kurasa itu senyum cinta. Kakak Yan, kamu akan jatuh cinta. Zhou Fei tertawa, mengolok-oloknya. Kamu makin nakal. Ziyan mendengus, melihat keluar jendela. Ketika ia sudah tenang, ia teringat Zhang Han. Apakah saya lebih sering tersenyum? Apakah aku jatuh cinta padanya? Tidak, jelas aku tidak menyukainya. Tapi aku merasa cukup nyaman bersamanya. Sebenarnya, dia orang baik dan tidak sombong seperti yang dikatakan orang lain. Mungkin Meng telah mengubahnya. Mungkin, perubahannya karena aku. Ziyan merasakan keterikatan sekaligus kenyamanan di hatinya. Ia tidak menyadari bahwa Zhang Han dapat memengaruhi suasana hatinya. Jika ia memiliki pengalaman cinta, ia akan tahu bahwa tebak-tebakan adalah awal dari cinta. Di sisi lain, Zhang Han sudah mulai memasak di restoran. Hidangan makan malam pertama adalah angsa berbumbu. Angsa-angsa yang diternakkan di Gunung Bulan baru memiliki bulu dan sayap berwarna coklat. Warna tepi bulu dan sayapnya relatif terang, dan bulu coklat dari kepala hingga belakang leher mereka keras. Mereka memiliki bagian bawah berwarna putih, tubuh persegi, kepala dan leher besar, serta bagian depan tubuh yang agak tinggi. Setelah Zhang Han membawanya kembali dan mencarinya di internet, ia menemukan bahwa jenis angsa ini bernama angsa kepala singa. Angsa kepala singa merupakan jenis angsa terbaik yang terbesar yang dibudidayakan di pedesaan Cina dan juga merupakan salah satu angsa terbesar di dunia. Hidangan khusus yang terbuat dari angsa kepala singa adalah angsa berbumbu dari masakan Chaoshan, yang juga dapat disebut angsa berbumbu Chaoshan, dan merupakan hidangan tradisional terkenal di Chaoshan, Guangdong. Angsa berbumbu berkualitas tinggi ini lezat, harum, dan lembut. Oleh karena itu, Zhang Han berniat untuk mencobanya. Zhang Han memberikan ketiga angsa itu kepada manajer di sebelahnya dan memintanya untuk membersihkan bulu-bulu mereka.
Tentu saja, Zhang Han akan meninggalkan 100 yuan untuk pekerjaan manual setiap kali ia memintanya untuk membersihkan unggas. Ia hanya memintanya untuk membersihkan bulu-bulunya karena Zhang Han berencana untuk membuang isi perutnya sendiri dan membuat hidangan terkenal dunia lainnya. Pukul 17.30, Zhang Han akan membereskan 3 angsa. Saat itu, beberapa tamu telah datang ke restoran dan 6 kursi biasa sudah penuh. Liang Mengqi dan rekan-rekannya juga datang lebih awal. Setelah menyadari bahwa Zhang Han bermaksud membuat angsa, mereka menjadi sangat bersemangat. Tak lama kemudian, Wang Qiang, Wu Liying dan Pearson datang ke restoran itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.